Yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media Gereja Bethel Indonesia GBI Pelita dan sosial media Bapak Gembala baik di YouTube, Instagram, TikTok dan Facebook. Pasti diberkati dengan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita diberkati dengan tema berkobar bagi Kristus. Saya rindu setiap saudara menyala semangat dalam Kristus. Apapun masalahmu, jangan izinkan membuat kendor imanmu. Justru jadikanlah masalah itu membuat rohmu menyala-nyala. Jadikanlah masalah itu menjadi semakin semangat, semakin mencari Tuhan, semakin melayani Tuhan. Ada banyak orang karena masalah drop imannya, karena masalah menjauh dari Tuhan, karena masalah menyalahkan Tuhan, menyalahkan pelayanan, dan akhirnya jatuh masuk ke duniawi dan hidup dalam dosa. Banyak orang karena masalah hidup sehingga mereka malas berdoa, malas baca Alkitab. Semestinya semakin banyak masalah, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin banyak tantangan, semakin itulah dipakai Tuhan mempromosikan engkau semakin luar biasa. Amin. Saya tahu wajah-wajah bermasalah di depan saya. Coba lihat kiri kanan wajah-wajah bermasalah. Bilang aku tahu kau punya masalah. Bilang sebelahnya aku tahu kau punya masalah. Tapi ada Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Bilang sama dia, ada Yesus yang lebih besar. Amin. Kalau engkau fokus ke masalah, masalahmu tambah besar. Kalau kau fokus ke Yesus, Yesus makin besar, masalahmu makin kecil. Kalau aku fokus ke masalah, masalahku makin besar, Yesusku makin kecil. Tapi aku mau fokus kepada Yesus. Masalahku gak ada apa-apanya. Amin. Berapa banyak yang mau fokus kepada Yesus? Wow, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-21. Mari sama-sama kita membacanya. Saya baca ayat 11, saudara baca ayat 12 ya. Semangat bacanya ya Bapak Ibu. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Sama-sama. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang saya kasihi, bagaimanakah
supaya kita tetap berkobar-kobar mengikut Kristus. Supaya kita jangan sebentar layu semangat. Adanya orang Kristen yoyo. Naik, turun, naik, turun. Ada KKR, imannya naik. Habis itu turun lagi. Ada orang Kristen yang namanya Kristen tomat. Habis tobat, kumat. Datang ke gereja, tobat. Sampai ke rumah, kumat. Ikut sel grup, tobat. Pulang sel grup, berkelahi sama istri, kumat. Itu namanya Kristen tomat. Bilang sebelahnya, jangan Kristen tomat. Bilang sama dia, habis tobat, kumat. Beberapa orang di gereja altar call nangis-nangis. Bertobat, tidak mau lagi nonton pornografi. Sampai rumah, kumat. Buka lagi pornografi. Sampai di depan bertobat, tidak mau selingkuh. Pulang dari rumah, selingkuh lagi. Pulang dari gereja, ibadah, selingkuh lagi. Ini namanya Kristen tomat. Belum stabil, belum sungguh-sungguh. Ada orang kalau dia pesawatnya goncang-goncang, goyang-goyang, tobat dia di pesawat itu. Karena pesawatnya sudah mau jatuh. Tobat aku Tuhan, tobat aku Tuhan, tobat aku Tuhan. Ada orang kalau udah mau sakit, udah mau mati dia, tobat aku Tuhan, tobat aku Tuhan, tobat. Sehat dia, lupa apa yang diucapkannya. Mendarat pesawatnya, lupa apa yang diucapkan di pesawatnya. Jadi sepertinya Tuhan mau membuat engkau terus dalam pesawat yang begini-begini terus, supaya tobat terus. Masih ingat tahun 2004, 2005 bagaimana tsunami datang ke Aceh sama ke Nias. Semua orang di situ pada waktu itu mengalami ketakutan dan cemas yang sangat dalam. Bahkan orang-orang yang namanya lagi mabuk pun, tiba-tiba kan itu malam datang tsunami itu. Malam datang, saya masih ingat, mencekam. Di daerah kita ini pun mencekam. Saya masih ingat semua orang datang ke rumah kami, karena rumah kami lantai 2, kiri kanan. Karena takut. Lantai 2 numpang karena ketakutan. Ada yang mau lari ke arah Belawan, ada yang bilang dari Belawan datang airnya. Gak jadi. Ada yang lari ke Padang Bulan, ke arah Brastagi. Ada yang bilang dari Padang Bulannya airnya datang katanya. Jadi masih ingat kami di situ kebingungan semuanya. Kemananya kita pergi? Udah keluarkan mobil segala macam, udah bingung. Saya nggak tahu lah, saudara masih ingat peristiwa yang menakutkan itu. Sangat mencemaskan waktu itu. Karena kita udah duluan dapat info 200.000 yang mati di Aceh. Datanglah malamnya lagi sama kita, udah ketakutan kita. Karena kita udah lihat mayat semua bergelimpangan. Dan apa yang terjadi? Di tengah-tengah ketakutan itu ada banyak orang lagi mabuk pun berubah nyanyinya. Lagunya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Padahal lagi mabuk ini. Dalam nama Yesus. Kenapa? Lagi mabuk pun dia tahu namanya takut. Saya tahu kadang-kadang ketakutan membuat kita bisa bertobat, bisa berubah. Saya mengajak sama saudara, jangan menjadi Kristen yang seperti kapal selam. Menyelam Januari sampai Desember. Tanggal 24 timbul dia. Setoran. Isi minyak. Menyelam lagi. April pas Paskah muncul lagi. Ini namanya Kristen kapal selam. Jangan heran kalau di gereja tanggal 24 malam pakai terata semua. Siapa yang datang di terata itu? Kristen-Kristen kapal selam. Muncul dia. Terata. Gereja kita pun penuh itu nanti. Penuh. Si Kristen kapal selam ini muncul dia. Menyelam dia. Gak pernah muncul ke gereja. Setoran dia di Paskah dan di Natal. Yang pertama yang kita lakukan menjadi bagaimana menjadi Kristen yang berkobar-kobar. Tetap semangat. Yang pertama adalah mengejar hal yang benar. Mengejar hal yang benar. Tetapi engkau hai manusia Allah jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus mengingatkan lewat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, seorang pemimpin jemaat yang masih muda. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, jangan mengejar harta.
jangan mengejar uang. Saya ajak kita semua, jangan hidup mengejar harta. Jangan hidup mengejar uang. Itu dimaksudkan pada ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, the man of God, manusia ilahi, manusia Allah. Saudara dan saya disebut manusia Allah. Katakan, saya manusia Allah. Saudara manusia Allah, ayat ini berkata, jauhilah mengejar uang. 1 Timotius 6, ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-6 bilang begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Miliki rasa cukup. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Kalau bahasa Ayub, tidak membawa sehelai benang. Kembali pun tanpa sehelai benang. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi saudara dan saya lahir gak bawa apa-apa, meninggal tidak bawa apa-apa. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya yakin di ruangan ini semua cukup makan. Cukup pakaian. Amin. Bisa kulihat dari size-size-nya pun cukup. Tetapi mereka yang ingin kaya, ayat 9. Nah ini perhatikan, siapa yang ingin kaya? Yang ingin kaya ini untukmu. Saya tidak ingin kaya. Jangan salah artikan. Maksudnya jangan jadikan kaya tujuan hidup. Kaya tidak dosa. Uang tidak jahat. Cinta uang yang jahat. Kaya tidak dosa. Kalau disuruh pilih sama saya, mana lebih suka Pak Pendeta, kaya atau miskin? Aku pilih kaya. Karena kaya tidak dosa. Tapi beberapa di antaramu sepertinya lebih suka miskin. Sakit loh miskin. Sakit loh. Beli obat di apotik, 1 papan jadi setengah papan. Setengah papan gak bisa juga, gak cukup duitnya. 1 tablet dari 10. Pernah saya lakukan itu, karena gak ada uang. Sakit kan? Beli obat 1 papan, setengah papan berapa? Cek dompet, gak cukup. 1 tablet lah. Karena obat resep yang mahal. Sakit miskin. Tuhan gak ingin kau miskin. Tuhan ingin kau minimal cukup, bahkan berkelimpahan. Tapi jangan jadikan ingin kaya. Jangan di hatimu punya hasrat keinginan, oh aku ingin kaya supaya aku dipertimbangkan. Supaya aku diperhatikan. Supaya aku terbukti anak Tuhan. Enggak perlu membuktikan diri anak Tuhan dengan kekayaanmu. Kekayaanmu bukan bukti kau anak Tuhan. Dan gak perlu kau saksikan kekayaanmu di depan banyak orang. Karena kekayaanmu itu sampah di hadapan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kemuliaan dunia ini sampah dibandingkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, ayat 9 ini penting saudara pahami. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang ya, cinta uang. Cinta uang akar kejahatan, bukan uang. Uang netral. Cinta uang akar kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, orang yang ingin kaya akan terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Akan terjatuh dalam berbagai-bagai nafsu dikatakan. Keruntuhan, kebinasaan. Orang biasanya kalau udah
Orang bilang 3 tah ya. Tahta, harta, wanita. Kalau ini yang laki-laki. Selalu berambisi. Wah, aku menjadi anggota dewan, kepala daerah, bupati, wali kota. Good. Silakan saudara menjadi anggota dewan. Itu sangat penting anak-anak Tuhan di sana. Jadi bupati, wali kota. Tapi kalau saudara menjadi anggota dewan dan menjadi wali kota, bupati dengan cara menyogok dengan uang, harta, tahta saudara dapat, uang saudara habis 3 miliar, 30 miliar. Sampai di posisi itu, pikiran saudara mengembalikan 3 miliar. Bagus di live streaming ini. Supaya didengar para caleg-caleg. Jangan memulai menjadi caleg dengan uang. Kalau dimulai dengan uang, saya percaya ketika duduk akan berbuat kejahatan. Karena awalnya sudah dimulai dengan salah. Terlalu bernafsu. Kerjakan dengan yang terbaik. Berkarya. Sehingga orang memilihmu karena engkau berkarya. Bukan karena dikasih 200, 100, 300. Saya berdoa. Saya tahu di jemaat kita ada yang mau jadi caleg. Beberapa orang yang sudah mendekati saya. Saya doakan. Tapi saya titipkan pesan. Jangan main uang. Berkarya. Buktikan engkau bisa dengan berkarya. Ya kalau uang itu mencetak banner, kartu nama, tim sukses, ya oke. Yang menyogok uang ini ke penduduk. Rakyat Indonesia pun ada banyak yang sudah cinta uang. Terima 200 ribu. Harganya hanya 200 ribu. Saya tanamkan semua jemaat di sini. Jangan terima uang sogokan. Kalau kau terima uang sogokan itu, engkau juga orang yang dibeli dengan uang. Ingat, kita dibeli oleh darah Yesus. Bukan dengan uang. Amin. Terlalu murah hidupmu dibeli dengan uang. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan kebenaran. Siapa lagi yang menyuarakan kenabian, menyuarakan firman Allah kalau bukan hamba Tuhan. Saya tidak sempurna, tapi saya rindu perpolitikan Indonesia semakin baik, semakin lebih baik, bersih. Cinta uang. Makanya banyak orang setelah dapat tahta, cari harta, korupsi. Gak heran di Indonesia, wali kota masuk penjara. Wakil wali kota, udah wali kotanya masuk. Wali kota jadi wakilnya, wali kota jadi wali kota, masuk lagi. Gubernurnya masuk, wakil gubernur jadi gubernur. Gubernurnya masuk lagi. Bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Medan. Banyak provinsi, banyak kota madya, kabupaten. Banyak anggota dewan. Hamba-hamba Tuhan harus menyuarakan firman Allah. Jangan kejar uang. Dan setelah dia kejar harta, tahta, harta, lihat. Beberapa orang ketangkap selingkuhan di hotel. Viral. Baru-baru ini beberapa anggota dewan. Lagi membawa wanita di hotel. Ini banyak kasus. Wanita. Setelah banyak tahtanya dapat. Hartanya dapat. Wanita. Seks. Nafsu. Hancur hidupnya. Bahkan pelayan jemaat saya pernah layani di gereja kita ini juga. Udah long time ago. Saya sudah ingatkan. Kok boleh dia pelayan Tuhan. Tapi aku pak gak mau miskin terus. Aku mau berusaha. Ku bantu dia. Buka ini, buka ini, buka ini. Bahkan ku tolong. Apa yang terjadi? Setelah dia punya mobil, dia berkata, Pak pendeta aku udah diberkati. Punya mobil, punya usaha, income-ku begini-begini. Jaga hatimu. Dia tidak jaga hati. Jatuh dengan pelacur. Hidupnya dengan pelacur terus. Berzina. Bahkan menjual Yesusnya sebagai Tuhan. Terakhir dia kujumpa, dia WA saya sudah kembali ke Tuhan Yesus. Dan sebelumnya dia masuk narkoba. Di penjara. Pelayan gereja loh. Pelayan gereja. Sangat dekat dengan saya.
Di penjara dia saya kunjungi. Saya doakan. Dia nangis-nangis. Minta maaf Pak Pendeta. Ingat, kalau saudara laki-laki, suami-suami, kalau kau cinta uang, kupastikan kau jatuh perzinahan. Karena cinta uang akar kejatuhan hawa nafsu. Wanita juga, kalau kau cinta uang, kau merendahkan suamimu karena pendapatannya rendah. Pendapatanmu lebih tinggi, engkau berpotensi juga jatuh dalam perzinahan. Engkau berpotensi jatuh dalam iman. Uang itu netral. Jadikan uang itu menjadi hamba, bukan tuan. Uang tidak mengatur kita. Hamba. Kalau saya suruh dia beli lontong pakai telur, enak. Makan. Saudara punya uang, pergi. Pangsit Cahaya. Ada beberapa wajah lapar kulihat. Tapi kalau tidak punya uang, beli pangsit tanpa telur. Beragak murah. Secukupnya dengan keuangan uang. Ada uang, beli baju untuk tahun baru. Uang itu hamba. Yang disuruh-suruh. Bukan ini yang mengatur kita. Siapa bilang uang mengatur segala-galanya? Uang tidak bisa membeli segala-galanya. Uang tidak bisa membeli anakmu menjadi anak yang berkarakter. Berapa banyak orang kaya anaknya narkoba. Anaknya free sex. Anaknya hancur-hancuran. Main game pagi ke malam, pagi ke malam. Di kamar terus. Rusak hidupnya. Uang tidak bisa membeli anak yang berkarakter. Uang tidak bisa membeli kesetiaan suami, kesetiaan istri. Uang bukan segala-galanya. Segala-galanya nggak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaanku kepada Tuhan, kesetiaanku kepada istri, anak-anakku yang berkarakter nggak bisa kubeli. Berapa banyak orang datang ke saya, Pak Pendeta aku stres. Uangku berapa miliar, bermiliar, berpuluh miliar, anakku begini. Dia bingung. Kalau bisa dia kasih 10 miliar, berubah anaknya jadi baik ke gereja. Gak bisa. Jadi kalau anakmu sekarang bergereja, alhamdulillah. Puji Yesus. Kalau suami baik-baik di rumah gak selingkuh, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Kepada Tuhan. Jangan kau lihat suamimu, wajahmu ganteng. Gajimu tak seberapa uang kau kasih sama aku. Hanya modal gaji aja, hanya modal tampanmu aja. Jangan rendahkan suamimu hanya karena gajinya kurang. Lihatlah dia setia. Kalau kau punya suami setia aja, engkau sudah sangat diberkati. Kalau kau punya istri setia tidak selingkuh, udah sangat luar biasa. Dari 10 pernikahan 7 berselingkuh. Berpotensi berindikasi 7 dari pasangan dari 10. Jadi jangan lagi uang ini kurang. Lihat rumah sebelah udah punya AC. Mereka punya AC, aku yang kedinginan di kamar. Ulahmu itu. Masa orang beli AC kau yang kedinginan? Dipanas-panasinya istrinya, suaminya di dalam kamar. Ih, dingin kali loh, dingin kali. Kenapa? AC sebelah nembus. Diambilnya selimut, dingin. Suaminya tahu, dileseng-lesengi. Dipanas-panasi. Tetangganya beli mobil, dia yang kepanasan. Udahlah. Apa yang kau ada, nikmati. Hidup ini singkat. Bersyukur dengan apa yang ada padamu. Hari ini, pagi ini kau bisa bangun, itu mujizat. Karena ada jutaan orang gak bisa bangun karena meninggal dunia. 1 detik meninggal 1 sampai 2 orang di dunia ini. Tiap detik 1 menit 60 detik kali 2. Berarti 1 detik yang meninggal 1 menit 120 orang lebih kurang. Engkau bisa bernapas aja luar biasa.
Tadi pagi saya bisa bangun, buang air kecil, luar biasa, terima kasih. Karena banyak bapak-bapak udah payah buang air kecil. Udah mogok. Ketawamu itu. Gak kau rasakan penderitaan orang yang sakit buang air kecil itu sakit. Saya dokter. Kalau ada bapak-bapak gak bisa buang air kecil, udah ditahannya 12 jam, 6 jam, 8 jam. Itu. Pak. Kau kasih sama dia 10 miliar. 1 triliun. Yang dibutuhkan dia pipis. Jadi kalau suamimu bisa pipis, itu sudah alhamdulillah. Bersyukur. Laki-laki kalau udah usia tua sakit apa? Prostat. Habis prostat apa? Kanker prostat. Di prostat bermasalah. Syukur. Engkau bisa bernapas begini, syukur. Bapak, kalau orang gak bisa buang air kecil, itu terpaksa masukkan kateter. Bukan kateter yang lembek, besi dulu. Jadi kalau saudara bisa buang air kecil, udah bersyukur. Punya rumah ada atapnya, bersyukur. Bersyukur kau punya atap. Udahlah, jangan mengeluh lagi hidupmu ya. Terlalu kejam dirimu kalau mengeluh terus. Lihat apa yang ada padamu. Bisa jalan, itu bersyukur. Saya berapa bulan, berapa lama saya gak bisa jalan. Dioperasi lutut gini. Satu gini-gini. KKR saya di Nias, pelayanan di Nias. Habis pelayanan, para pendeta kasih kacang di meja. Inilah teori kacang. Gak bisa, gak habis. Kacang itu terus manggil, makan. Kacang satu plastik besar itu pula letakkan di meja. Yang lainnya sikit-sikit makan. Penguasaan diriku masih lemah. Daripada terbuang, ku habiskan. Masuk di hotel, bengkak kiri kanan. Dua-dua gak bisa jalan, sendirian di hotel. Gak bisa ke toilet. Nangis aku. Kupijakkan. Sakit kali. Satu aja gini, sakit kali. Pakai kursi laku, kursi plastik. Ku gini-ginikan. Nah, kalian tertawa ya dengan penderitaanku ya. Kayaknya aku aja yang menderita ya. Kau pun pernah menderitanya. Gini-ginikan sampai ke toilet. Nangis saya. Jadi sekarang ini saya nggak mau mengeluh, Bapak Ibu. Saya tidak mau mengeluh. Apapun masalah hidupku, saya tidak mengeluh lagi. Mengeluh mati dalam hidup saya. Tidak ada kamus bersungut-sungut dalam hidup saya. Saya belajar bersyukur. Saya tidak sempurna. Tapi saya belajar bersyukur melihat yang ada. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya melihat istriku masih hidup. Walaupun kadang merepet tiba-tiba. Terima kasih Tuhan dia merepet. Jantungku semakin sehat. Terima kasih. Anak-anakku masih hidup, masih bagus. Bertemu dengan keluarga. Puji Tuhan. Pagi-pagi masih hidup semua. Puji Tuhan. Kadang-kadang ada telepon. Saya berkali-kali terima jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itomu udah meninggal, abangmu yang ini udah meninggal. Pasti hari itu nangis jam 2 pagi, 3 pagi. Masih hidup aja saudara bersyukur. Bersyukur jangan terlalu kejar harta. Tapi bekerjalah sebaik-baiknya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Jangan malas. Orang malas miskin. Orang rajin diberkati dengan kekayaan. Rajin. Bekerja keras, bekerja cerdas. Segenap hatimu. Kalau engkau jualan di pasar, bekerja dengan sekuat tenagamu. Yang kedua, menghidupi panggilan Tuhan. Ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ikrar artinya diucapkan, deklarasi. Timotius telah berikrar
Aku mau setia pada panggilan Tuhan. Sudah diucapkannya, saya juga jadi pendeta, disaksikan umat, disaksikan para pendeta senior. Ditompang tangani, saya ikrarkan, saya jadi gembala Gereja Betel Indonesia Jemaat Pelita. Di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya ikrarkan, saya menikah dengan istriku. Saya mau setia kepada dia. Saya jaga ikrarku. Saya jaga komitmenku. Pernikahan adalah komitmen, bukan perasaan cinta. Kalau cinta, cintamu akan come and go. But komitmen, itulah pernikahan kekristenan. Kalau yang lalu engkau pernah gagal, belajar ke depan. Komitmenmu jaga, ikrarmu jaga. Aku telah berikrar melayani Tuhan. Kalau saudara berikrar sudah melayani Tuhan, ketika punya masalah jangan mundur. Karena masalah itu membentuk hidupmu, mendewasakanmu, membuat engkau rendah hati, membuat engkau lebih beriman, berkarakter. Jangan tolak masalah. Bahkan engkau bisa berkata welcome masalah. Tapi jangan pula anggar jago. Mana masalah? Tambah, kurang. Dosis tambah, kurang dosis. Jangan. Gak usah pala kau bilang gitu pun datang sendiri tuh. Tapi ketika datang, gak usah bilang gak bisa ku terima, gak bisa. Udah hadapi saja, hadapi saja. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi apapun masalahmu, Tuhan tahu engkau kuat. Ingat, engkau lebih kuat daripada apa yang kau pikirkan. Kalau engkau merasa tidak mampu, ingatlah ada Tuhan yang mampu. Kejar ibadah, kejar keadilan, kejar renungan firman. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mengajak setiap saudara mau mengejar Tuhan. Jangan kejar uang. Ketika ada masalah, hadapi. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan buat masalah ini. Tandanya aku masih hidup. Hanya orang mati tidak punya masalah. Masalahmu semakin besar karena berkat Tuhan semakin besar. Masalahmu semakin berat karena berkat Tuhan semakin berat bagimu. Semakin luar biasa bagimu. Biasanya proses yang panjang karena ada perkara besar. Kalau engkau merasa terlalu lama masalahmu karena ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya ajak sama saudara, lihat Yusuf 13 tahun. Abraham 25 tahun menantikan janji Tuhan. Pengkhotbah 3:11 semua indah pada waktunya. Jangan lari dari masalahmu. Hadapi. Berdoa. Kalau engkau mau menangis, menangis. Kalau engkau berkata sama Tuhan, aku gak kuat lagi, gak apa-apa. Tuhan terima kau apa adanya. Saya juga pernah bilang gitu kok. Ketika masalah-masalah berat, kalau engkau merasa aku gak kuat lagi, Tuhan aku gak mampu lagi. Dia Bapamu, Bapa yang baik. Apapun cerita isi hatimu dikasihinya. Aku ragu, aku bimbang, gak apa-apa dia Bapa. Sama kayak anak aku kadang-kadang ngomong, aku gak kuat lagi Pak. Aku gak mampu Pak, kan aku bapaknya. Gak langsung kubentak dia. Kutuntun dia supaya kuat. Kutuntun dia, ingat Tuhan berjanji menyertaimu. Tuhan tidak berjanji engkau tidak punya masalah. Tapi Tuhan berjanji engkau disertai. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Sekali-kali. Ibrani 13 ayat 5 yang katakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Membiarkan engkau sendiri. Saya berdoa. Besok mulai hari ini buang mengeluh. Jangan lihat orang dari uang. Jangan kau kagum lihat orang kaya. Jangan hormati orang karena harta kekayaannya. Jangan hormati orang karena engkau dikasih uang 1 miliar. Atau 5 miliar. Atau 300 ribu, 1 juta tergantung berapa. Bukan, hormatilah setiap orang sama. Jangan memandang muka. Jangan bedakan kaya dengan miskin. Di hadapan Tuhan sama. Kalau saya menghormati orang karena kasih uang sama saya 10 juta. Kapan-kapan gak dikasihnya lagi saya kurang hormat. Atau dia jadi miskin, saya kurang hormat. Tapi saya akan menghormati saudara. Karena saudara adalah pribadi yang harus saya hormati di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak menghormati jemaat kaya di sini. Sorry. Seberapapun uang yang kau kasih sama Tuhan, itu urusanmu dengan Tuhan. Tidak akan pernah kulirik harta dan kekayaanmu di gereja ini. Tapi pribadimu,
saya mengasihimu. Sebagaimana Tuhan mengasihimu, begitulah aku mengasihimu. Sebagaimana Tuhan mengasihiku, begitulah aku mengasihimu. Jangan hormati orang karena harta dan kekayaan. Tapi hormatilah setiap orang, baik miskin atau kaya. Baik pejabat, non pejabat. Hormatilah, hargailah mereka. Berlaku baiklah kepada semua orang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.